Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Fauzian Zaki. Aku dari kelas 11 TJK 4. Hari ini aku bakal ngasih tahu ke kalian cara blacklist dan whitelist di access point. Nah, sebelumnya blacklist dan whitelist itu apa? Blacklist itu secara simpelnya itu kita ngeblokir suatu perangkat dari jaringan kita. Contohnya misal ada tetangga kalian yang pakai wifi kalian gitu, terus kalian nggak mau nih karena sinyalnya jadi jelek. Nah, itu bisa pakai blacklist. Kalau misalkan whitelist itu kita kayak bikin daftar tamu VIP misalkan cuman perangkat ini aja yang bisa login, yang bisa masuk ke jaringan kita. Nah, kalau misalkan selain dari perangkat itu nggak bakal bisa. Oke guys, ini Fauzan dari masa depan ya. Bisa dilihat backgroundnya berbeda karena aku baru nyampe kos. Karena tadi tuh aku recordnya di rumah temen. Di sini aku bakal ngejelasin kelebihan sama kekurangan dari blacklist sama whitelist. Kalau misalkan di blacklist itu dia itu lebih fleksibel sama lebih gampang. Soalnya kita gak usah nambahin device satu-satu kan. Kita cuman harus ngeblok device yang pengen kita blok. Nah, ini tuh bikin blacklist ini tuh lebih bagus buat jaringan-jaringan umum. Contohnya misalkan di cafe yang emang banyak orang yang harus pakai kan, banyak orang yang bisa pakai, sama di tempat wisata. Terus kalau misalkan secara kekurangan, blacklist ini gak efektif buat jaringan yang butuh kontrolnya tuh yang ketat gitu. Karena kalau misalkan ini tuh bisa ditembus kalau misalkan si orang yang nakal itu ganti device terus karena IP MAC address-nya bakal baru lagi kan. Terus kita bakal ngomongin whitelist. Buat kelebihan whitelist ini secara general ini dia tuh lebih aman dari blacklist karena kita tuh lebih tahu mana aja device yang pasti connect gitu. Ini tuh bikin dia tuh cocok buat di kantor, di lab, dan jaringan-jaringan atau tempat-tempat penting yang emang istilahnya tuh eksklusif gitu. Nah, cuman ini juga yang bikin dia itu ribet karena harus nge-input semua device-nya satu-satu kan. Terus kalau misalkan orang-orang di kantor itu sering ganti device ya bakal repot ke kita juga. Yang ini tuh bikin ini tuh kurang cocok sama user-user yang banyak dan jaringan-jaringan umum. Nah, jadi intinya kalau misalkan jaringan kalian itu lebih fleksibel dan usernya tuh banyak, mending kalian pakai blacklist aja. Kalau misalkan mau ngeblok orang yang nggak pengen pakai jaringan kalian. Kalau misalkan mau yang keamanannya tinggi tapi agak ribet, cuman ke monitor sama kalian itu mending pakai whitelist karena ya sekali lagi kan keamanannya tinggi dan kalian itu bisa selektif itu mau masukin device yang mana aja. Nah, cuman kalau misalkan kalian pakai fitur blacklist sama whitelist ini bisa bikin wifi lebih kencang gitu, sebenarnya sih enggak ya. Cuman kalau misalkan diislahin gini contohnya, misalkan kalian di rumah itu pasti wifi banyak yang pakai kan, misalkan keluarga kalian atau mungkin kucing kalian gitu, udah tahu ya. Secara langsung nggak bikin cepat, cuman blacklist sama whitelist ini bisa ngatur siapa aja yang pakai bandwidthnya. Contohnya ada keluarga kalian yang HP-nya itu lagi disimpan, misalkan dia lagi tidur atau misalkan lagi makan atau apa gitu. Nah, kalian bisa blacklist sementara kalau misalkan kalian ada keperluan. Jadi bandwidthnya itu nggak kebagi sama mereka kayak gitu. Nah, untuk alatnya sendiri aku bakal pakai access point TP-Link ya. Ini sebenarnya wireless router, cuman bisa di setting jadi access point kayak gini. Nah, terus caranya gimana? Kita langsung aja ke caranya. Nah, yang pertama caranya itu kita masuk dulu ke website routernya. Kalau di sini aku pakai TP-Link, jadi buat masuknya tuh tplink.wifi.net.
Nah, sini nanti kalian bakal dimintain password buat login. Kalian masukin aja password yang udah kalian set. Nah, setelah masuk, kita bakal coba blacklist dulu. Nah, untuk ngecek ada berapa device yang connect itu kita ke wireless. Nah, di sini HP aku udah connect ke TP-Link-nya. Kita bisa lihat di sini di wireless statistik itu ada 2 device yang nyambung, yaitu punya ini laptop, ini TP-Link, sama HP aku yang ini. Nah, buat si blacklist ini berhasil, biar kita gak salah nge-blacklist, kita harus tahu dulu masing-masing dari MAC address device yang gak mau kita blacklist. Contoh, aku di sini mau nge-blacklist HP aku, otomatis aku harus nyari MAC address ini aku, laptop aku. Caranya kita langsung aja ke sini, ke setting, itu di network dan internet, kita ke WiFi. Ini kalau misalkan di sini ya, di laptop. Nah, di WiFi propertiesnya itu kalian scroll ke bawah, terus ada ini physical address MAC. Ini yang awalnya E6, yang akhirnya C5 itu punya laptop, berarti punya laptop aku. Kalau misalkan kita lihat di sini, itu ada yang ini. Nah, otomatis kita akan nge-blacklist yang ini. Caranya gimana? Kita ke MAC filtering, ke sini. Kita pilih yang deny, itu buat nge-blacklist. Kita add new. Sebelumnya kita ini dulu ya. Copy dulu si MAC address-nya. Setelah di copy, kita ke MAC filtering, kita add new, terus masukin MAC address-nya, terus deskripsinya misalkan test filtering atau apa gitu, deskripsinya terserah kalian, misalkan nggak dikenal atau apa gitu. Ini statusnya enable, terus kita save. Setelah kita save, ini masih belum ke blacklist. Caranya gimana? Ya ini, kita enablekan biar ke blacklist beneran. Setelah kita enable, tunggu bentar. Nah, setelah ke enable, bisa dilihat di HP aku itu udah gak bisa connect, wifi-nya gak bisa nyambung, bahkan gak ada si ininya, si listnya tuh. Ini ada di save network, cuman pas kita konekin, pas kita pencet itu gak bisa, malah mati si wifi-nya. Tuh, kita pencetin, ini gak bisa. Itu blacklist. Fungsinya blacklist ini buat apa? Selain dari tetangga tadi yang udah aku sebutin, fungsinya tuh bisa ngeproteksi jaringan kita dari orang-orang yang tidak kenal. Kalau misalkan dari suatu perusahaan gitu, tiba-tiba ada MAC address yang gak kita kenal, itu bisa kita blacklist. Takutnya kan kita di spam pesan atau apa, atau mungkin ada yang mau nyerang jaringan kita juga, kita gak tahu kan. Nah, itu nge-blacklist. Nah, sekarang kita bakal masuk ke whitelist. Nah, jadi whitelist itu kita kan kayak bikin circle VIP gitu kan buat device-device di jaringan kita. Jadi di sini aku udah ada 3 device yang bakal aku pakai. Yang pertama itu laptop ini, nanti aku pakai buat record. Yang kedua itu HP aku, yang ini. Yang ketiga itu laptop teman aku yang aku pakai, yang aku pinjam buat video ini. Nah, seperti biasa ya, untuk melakukan filtering seperti ini kita harus tahu dulu MAC address masing-masing device.
Untuk laptop aku tadi udah ketahuan ya, yang laptop aku tuh yang ini D42A. Nah, karena kita mau masukin laptop aku sama laptop teman aku, jadi aku bakal pakai HP ini buat di whitelist. Kita harus cari dulu MAC address laptop teman aku. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, itu yang ini ya. Berarti yang D42A itu yang teman aku, yang aku itu kalau nggak salah yang ini, yang E6C5. Yang aku itu yang ini, yang E6C5 teman. Berarti kalau kita mau nge-whitelist, kita harus masukin MAC address yang ini sama yang ini, dua ini. Nah, langsung aja kita kita copy dulu. Setelah di copy, kita wireless MAC filtering lagi, kita ke allow buat whitelist. Kita add new, terus kita masukin MAC addressnya yang ini D4 akhirnya 2A. Ini deskripsinya kita bebas aja, misalkan kita pakai tadi, terus kita save. Nah, karena kita nge-whitelist, kita juga harus nambahin MAC address punya laptop kita. Kita add new, terus kita MAC address, terus kita aku lupa. Oh nih, itu punya kita kan. Kita copy, kita add new, kita MAC address, kita copy, kita paste. Ini laptop misalkan laptop saya, kita enable, kita save. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, yang nggak masuk whitelist itu hanya HP kita kan. Nah, harusnya HP kita itu nggak bisa connect ke WiFi kita, ke access point kita. Nah, setelah ini kita enable. Nah, ini kelihatan udah di enable ya. Dan kalau misalkan kita ke HP aku, itu udah gak bisa connect. Ini udah gak bisa connect, sama kayak tadi sama blacklist. Itu aku pencet-pencet pun dia gak mau connect. Pencet-pencet pun dia gak mau connect. File to connect to this network. Nah, jadi kayak gitu. Whitelist ada perbedaan dikit sama blacklist. Kalau misalkan blacklist itu kita cuma harus masukin MAC address yang mau kita blok. Kalau misalkan whitelist itu kita harus masukin MAC address yang nggak mau kita blok. Kayak gitulah simpelnya. Fungsinya itu jelas ya. Kalau misalkan whitelist itu misalkan buat di perusahaan gitu yang emang kontennya sensitif dan keamanannya ketat, itu biasanya pakai whitelist biar orang-orang tuh nggak bisa pakai wifi mereka sembarangan, takutnya bisa brute force atau gimana gitu. Nah, jadi kayak gitu ya untuk blacklist sama whitelist. Kalau misalkan secara praktek memang whitelist ini lebih ribet karena kita harus tahu masing-masing MAC address dari device yang mau kita kasih whitelist. Cuman kalau secara keamanan lebih terjamin whitelist karena ya kita selektif gitu kalau misalkan mau masukin jaringan dulu. Kalau misalkan istilahnya kita nggak sudi masukin jaringan orang yang kita kenal, itu ya gampang, tinggal boleh dimasukin gitu. Kecuali kalau misalkan blacklist, itu kan semua
device bisa masuk ke jaringan kita. Itu pun meskipun emang secara praktek emang lebih gampang, cuman secara keamanan itu jauh di bawah whitelist. Dan kalau misalkan kalian lihat di sini di wireless statistik itu yang nyambung cuma dua, ya laptop aku sama laptop temen aku. Yang ini itu gak bisa nyambung karena tadi kita wireless kan. Oke guys, jadi sekian untuk tutorial kali ini. Aku harap apa yang aku jelasin di sini itu bisa bikin kalian lebih tahu soal cara jaga keamanan jaringan kalian. Karena ini juga tugas reputasi aku, yaitu MTK 3 level 1, access point filtering, blacklist dan whitelist. Ya, terima kasih semuanya yang udah nonton. Semoga apa yang aku jelasin di sini bisa berguna, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.